kita hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Monggo silahkan salah satu. Terima kasih. Untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita akan membawakan materi KD 3.4 yaitu termokimia. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, silakan kita cek dulu. Nanti awal kita sudah berdoa ya. Kita cek dulu jumlah siswanya lengkap ya. Ada satu yang izin tadi untuk mengikuti kegiatan MTK. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat di sini ya. Jadi kita nanti akan membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Pada pertemuan sebelumnya yang jelas di sini kamu sudah tahu ya, apa itu nanti reaksi eksoterm, apa reaksi endoterm. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu ada istilah sistem, ada istilah lingkungan. Coba barangkali ada yang tahu yang dimaksud sistem itu apa? Sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Coba barangkali ada yang lain. Sistem apa? Nah, Sesuatu yang menjadi pusat perhatian. nah, sesuatu yang menjadi pusat perhatian juga. Ya, jadi sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau sesuatu yang kita amati itu adalah sistem. Kemudian kalau lingkungan itu apa? Lingkungan itu berarti kan sesuatu yang apa ya? Nah, yang ada di sekitar, yang ada di luar dari sistem itu lingkungan. Kita ibaratkan seperti kita saat ini ada di lab, ya. Dan kita semua yang melakukan aktivitas belajar mengajar itu kita dikatakan sistem. Sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan labnya yang di luar lab itu namanya berarti apa? Lingkungan. Nah, kemudian kamu juga sudah tahu bahwa kalor itu kan bisa berpindah. Kalau kita kaitkan dengan reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm, pada reaksi eksoterm, karena reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor, berarti terjadi perpindahan kalor dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya yang reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk itu nanti silakan kalian lakukan praktikum untuk membuktikan apakah sudah betul kalau reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor, reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor. Nah, untuk itu silakan kalian segera membentuk kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Monggo, silakan. Ada 4, ada yang 5. Langsung aja. Kelompoknya di sini aja. Ini 1, 2, ini 1 kelompok ya. 1 kelompok. Kemudian ini 1 kelompok. Tambah lagi 1. Ya, agak ke sana. Coba Nadia. Sana. Kamu gabung ke sini. Kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, mana ya? Nah, sekarang coba saya jelaskan garis besarnya dulu. Jadi di sini nanti untuk praktikum kita hari ini kita mau menguji reaksi eksoterm itu yang bagaimana, reaksi endoterm itu yang bagaimana, perbedaannya gimana. Yang harus kamu lakukan nanti yang pertama, kamu ambil di situ ya. Ini tabung reaksinya. Kemudian kamu isi dengan larutan asam klorida yang ada. Gitu. Nanti masing-masing kelompok ambil larutan asam klorida, masukkan ke tabung reaksi. Kemudian nanti setelah kamu masukkan,
kamu tambahkan ke dalamnya ini pita magnesium. Terus kamu amati, ya, kamu amati terjadi reaksi tidak antara pita magnesium dengan apa? Larutan asam klorida tadi. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, ke dalam tabung reaksi itu kita masukkan garam amonium klorida. Nih. Terus tambahkan lagi ini barium hidroksida yang mengikat 8 molekul air. Tambahkan air sedikit, kemudian nanti diaduk, dicampur, kemudian kamu amati perubahan apa yang terjadi. Nah, sebelumnya mulut tabung reaksi yang ini, yang kedua ini ya, ini kamu tutup pakai tisu karena nanti gasnya akan kita uji dengan menggunakan kertas lakmus merah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, silakan masing-masing kelompok mengambil alatnya. Silakan, monggo. Ini di bawah, kemudian nanti salah satu ke depan untuk mengambil asam kloridanya. Nah, silakan. Langsung ke sini, tabung reaksinya di bawah. Ambil satu. Ambil kok kita magnesiumnya. Oke. Sebelumnya dilihat dulu ya, jadi biasa untuk tabung reaksinya rasanya clear ya. Kemudian setelah kamu masukkan pita magnesiumnya, narik di mana, kemudian ditulis di pengamatan. Silakan, masing-masing kelompok silakan mengamati. Kalian amati apa yang terjadi pada pita magnesium. Coba, apa yang terjadi? Ada gelembungnya enggak? Nah, terus coba tabung reaksinya kamu pegang. Dikeruk. Tabung reaksi menjadi panas kan? Ya. Nah, berarti coba kalau kita kaitkan dengan istilah sistem dan lingkungan tadi, berarti sistemnya yang mana itu yang kamu amati? Sistemnya sendiri. Yang di dalam berarti apa? Nah, jadi reaksi antara pita magnesium dengan larutan asam klorida. Nah, itu. Terus setelah kita amati lingkungannya, berarti yang mana? Lingkungannya apa ya? Tabung reaksi sebagai lingkungan. Kemudian ternyata suhu menjadi naik, tabung reaksinya menjadi panas. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang kalau sudah, kelompok sudah.
Langsung yang kedua, silahkan ke sini ambil larutan garamnya. Monggo. Ini silakan ambil larutan amonium kloridanya. Jangan lupa nanti cuci tangan ya setelah melakukan praktikum. Ya. Tambahkan sedikit air, kita ambil air sama dulu. Ambil air terakhir. Ya, silahkan kamu tambahkan sedikit air. Ya, ini saya beri kertas lakmus, nanti kalau sudah dalam meja ya. Ini kertas lakmus merahnya untuk menguji uapnya itu nanti mengandung apa gasnya. Nanti diamati dengan temannya satu kelompok yang bisa kamu rasakan apa. Silahkan kalian amati untuk reaksi antara garam amonium klorida dengan barium hidroksida. Tabung reaksinya gimana? Menjadi dingin. Ya, kelompok 2. Tabung reaksinya ada perubahan enggak? Ini diraba. Tabung reaksinya menjadi dingin. Berarti kalau tabung reaksinya menjadi dingin, kalian bisa menyimpulkan ya, ternyata untuk reaksi antara garam amonium klorida dengan barium hidroksida yang mengikat 8 molekul air itu terjadi perpindahan kalor dari mana ke mana? Tabung reaksi menjadi dingin. Nah, dari lingkungan menuju ke sistem. Jadi suhu pada lingkungan menjadi berkurang. Kalornya akan menjadi bertambah pada sistem, sehingga yang bisa kita amati itu adalah apa? Tabung reaksi menjadi dingin. Ya. Sudah kelompok 3 juga sudah tabung reaksinya menjadi dingin ya. Nah, tuh. Berarti di sini dari 2 percobaan yang sudah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan yang pertama, reaksi eksoterm itu adalah reaksi apa? Reaksi yang reaksi eksoterm itu reaksi yang melepas kalor. Kemudian terjadi perpindahan kalor dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan. Yang bisa kita amati apa tadi? Tabung reaksi kan menjadi panas. Berarti apa? Suhu lingkungan menjadi bertambah. Itu eksoterm. Yang kedua sekarang coba untuk praktikum yang kedua kita mereaksikan garam amonium klorida dengan barium hidroksida yang mengikat 8 molekul air. Ternyata setelah terjadi reaksi, tabung reaksi menjadi dingin.
Berarti itu terjadi reaksi apa kalau begitu? Endoterm. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, sudah ketemu dari tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, kamu sudah tahu ya. Reaksi eksoterm itu apa, ciri-cirinya bagaimana, reaksi endoterm itu apa dan cirinya bagaimana. Ya, tuh. Ya. Kalau sudah, coba silakan alatnya nanti dibersihkan ya. Setelah alatnya dibersihkan, juga untuk sampah jangan dibuang di saluran air, nanti di tempat sampah ya. Setelah dibersihkan nanti alat dikembalikan ke depan, kita nanti langsung post test untuk pertemuan hari ini. Ya, monggo silakan. Dicatat salah satu mencatat coba di uapnya di pakai itu kertas lakmus, dibasahin dulu. Kamu basahin dulu, basahin. Nah, coba dibasahi air. Kemudian kamu uapnya kamu basahi kertas lakmusnya dulu. Nah, nanti ulang ya. Nah, coba. Gimana? Kertas lakmusnya ada berubah enggak? Nah, warnanya sebenarnya apa lampu merah? Biru. Berarti itu menunjukkan gas dari campuran amonium klorida dan barium hidroksida itu mengandung basa. Karena sifat dari basa itu dapat membirukan lakmus merah. Itu nanti akan kita pelajari secara khusus di semester keempat mengenai asam dan basa. Kalau sudah pengamatan sudah dicatat ya, nanti tolong di rumah kamu buat laporan untuk praktikum kita hari ini ya. Urutannya seperti biasa, mulai dari judul, tujuan, kemudian alat dan bahan, pengamatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Laporan ditulis secara individu, ya, ditulis pada kertas folio bergaris. Silakan kalau ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini melakukan alat bahan membersihkan untuk kembali ke kelas. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan praktikum, kalian melakukan sendiri ya untuk membuktikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, kalian sudah tahu. Kalian juga sudah bisa menyimpulkan ya untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini, dan jangan lupa untuk pertemuan minggu depan laporan praktikum hari ini harus sudah masuk. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.